Assalamualaikum, halo semua. Kalian tahu nggak sih, sejak ditemukannya studi yang menyatakan spesialnya golongan darah O terhadap COVID-19 pada akhir tahun 2020, beberapa netizen bahkan media massa mengaitkan golongan darah ke kepribadian. Sebenarnya, apa sih yang menghubungkan golongan darah dan kepribadian? Pertama-tama, kita bahas dulu apa itu golongan darah. Ibu akan menjelaskan golongan darah sistem ABO, yaitu sistem yang kerap dikaitkan dengan kepribadian manusia. Mungkin penjelasan Ibu agak panjang sampai merembet ke transfusi darah, tapi sengaja Ibu lakukan biar kalian kebayang sendiri esensi dari golongan darah dan kaitannya sama kepribadian manusia. Ya, hitung-hitung buat bantu memperkuat konsep sistem peredaran darah di kelas 8. Oke, sistem golongan darah pertama kali ditemukan oleh seorang ahli biologi Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1901. Pada masa itu, sang ilmuwan kita ini penasaran, kenapa pada saat melakukan transfusi darah ada beberapa pasien yang berhasil, tapi ada pula pasien yang meninggal ketika transfusi dilakukan. Kalau semua darah sama aja, kenapa ada transfusi yang berhasil dan ada yang tidak? Hasil penelitian Karl Landsteiner untuk menjawab pertanyaan tersebut kemudian membuatnya memenangkan Nobel pada tahun 1930. Oke, sistem golongan darah yang diciptakan Karl Landsteiner ini diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya antigen tertentu di permukaan sel darah merah atau yang kita sebut sebagai eritrosit. Masih ingat kan bentuk sel darah merah atau si eritrosit ini? Yaps, bulat cekung. Si sel darah merah ini punya topping di permukaannya, kita sebut sebagai antigen. Antigen itu sendiri apa? Antigen adalah zat yang memicu respon kekebalan dalam tubuh. Ada orang yang secara alami punya antigen A, antigen B, antigen AB, bahkan nggak punya antigen. Kepemilikan antigen ini menunjukkan golongan darah yang ia miliki. Kalau punyanya A, berarti golongan darahnya A. Kalau punyanya B, berarti golongan darah B. Nah, kalau yang nggak punya antigen, ini disebut golongan darah O. O itu maksudnya adalah zero sebenarnya. Oke, paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Karena antigen A atau antigen B sudah alami terdapat dalam tubuh, antigen ini teridentifikasi sebagai bagian dari tubuh kita atau self-antigen. Di sisi lain, tubuh kadang kemasukan antigen asing dari lingkungan luar yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Bisa melalui makanan, pernafasan, kulit, dan lain-lain. Ketika ada antigen asing yang masuk, tubuh akan merespon dengan memproduksi antibodi sebagai bentuk pertahanan atau imunitas. Sederhananya, antibodi adalah zat yang berisi memori untuk mengidentifikasi antigen tertentu. Misal, antibodi cacar untuk mengidentifikasi antigen cacar. Kalau udah pernah cacar dan bisa sembuh, maka tubuh kita memproduksi antibodi secara otomatis. Nah, sehingga jika ada virus cacar yang masuk kembali ke dalam tubuh kita, maka si antibodi yang udah kita miliki ini akan langsung melawan si virus cacar sebelum si virus ini menginfeksi dan beneran membuat kita kena cacar. Inilah yang membuat tubuh kalian cuma sekali kena cacar seumur hidup. Jadi, Ibu tegaskan lagi, antigen itu yang merangsang respon imun, sedangkan antibodi adalah hasil produksi sistem imun untuk melawan antigen asing. Nah, makanya penting sekali untuk tubuh kita memiliki sebanyak mungkin antibodi agar bisa mengidentifikasi sebanyak mungkin antigen yang berpotensi menimbulkan kerusakan dalam tubuh kita. Tapi, tubuh kita nggak bisa punya antibodi yang sama dengan antigen pada permukaan sel darah. Kalau darah kita punya antigen A, nggak boleh banget kita punya darah dengan antibodi anti-A. Kenapa? Karena kalau begitu, antibodi akan menyerang tubuh kita. Kalau antigen A ketemu antibodi anti-A, darah akan menggumpal atau istilahnya adalah aglutinasi, yang kemudian bisa berdampak kematian pada si pasien. Makanya, orang dengan antigen A atau golongan darah A punyanya antibodi anti-B. Dan orang dengan antigen B, yaitu golongan darah B, punyanya antibodi anti-A. Jadi kebalikan ya. Oke. Dengan demikian, orang dengan golongan darah A nggak bisa mendonorkan darah ke orang dengan golongan darah B. Begitu pula sebaliknya. Oke, kita perkuat lagi konsep golongan darah.
Dari kartu di samping ada sampel darah yang menggumpal setelah ditetesi anti A dan anti AB. Artinya apa? Nah, ini ada anti A, ditetesi lagi sama anti AB menggumpal. Berarti sampel darah ini bergolongan darah A. Oke, sekarang kalian paham ya soal konsep golongan darah. Terus, kalau konsep kepribadian gimana? Nah, kepribadian itu sama sekali nggak ada kaitannya sama sel darah merah. Yang mempengaruhi kepribadian manusia itu bukan sel darah merah, bukan antigen, bukan pula antibodi. Tapi kombinasi antara faktor gen, sirkuit otak, level hormon, dan pengaruh lingkungan. Lah, tapi kenapa jenis-jenis kepribadian itu banyak yang cocok? Ini namanya bias kognitif atau Barnum effect. Jadi, manusia memiliki bias untuk mempercayai info yang sebenarnya umum, namun merasa cocok dan nyaman dikelompokkan di dalamnya. Misal dibilang, golongan darah A itu suka tantangan. Ya, suka tantangan ini sebenarnya sifatnya umum. Hanya kebetulan pas si orang bergolongan darah A ini misal suka travel sendirian, terus membaca informasi golongan darah, terus mengiyakan, setuju nih, kemudian mempercayai keseluruhan informasi kepribadian itu. Padahal, di sisi lain ya ada kasus misalnya orang bergolongan darah B atau golongan darah yang lain memiliki sama-sama suka tantangan juga, tapi tantangannya dalam bentuk lain, misal tantangan yang berbau renang ya, sekalipun disuruh renang di belakang lenjer, ya dia berani. Jadi si golongan darah B ini kan juga suka tantangan kan? Perlu kalian ketahui, konsep kepribadian berdasarkan golongan darah sangat berbahaya. Terjadi masalah sosial di Jepang, yang mana Jepang adalah negara tempat awal berkembangnya miskonsepsi hubungan kepribadian dan golongan darah ini. Banyak laporan bahwa penggunaan konsep ini telah mengakibatkan kasus intimidasi di lingkungan TK, bullying pada orang dengan golongan darah AB, yang mana kelompok golongan darah AB merupakan minoritas di Jepang. Hilangnya kesempatan berkarir hingga berakhirnya hubungan asmara hanya karena masalah golongan darah. Jadi kalau golongan darah A nggak cocok nih sama AB atau sebagainya. Konyol kan? Saking parahnya, masalah sosial ini bahkan punya istilah khusus, yaitu huru-hara. Bahaya yang lebih mengerikan lagi adalah mental block, yaitu keadaan mental yang tidak mau berkembang. Saat menerima konsep kepribadian berdasarkan golongan darah, atau mungkin konsep penentuan kepribadian yang lain, kita menjadi cenderung mengamini setiap kegagalan, sehingga membuat kita nggak mau berkembang. Misal, pas gagal masuk SMA favorit, terus bilang, ya udahlah, aku kan golongan darah O, kan emang mudah menyerah orangnya. Nah, sekarang ngerti ya, golongan darah dan kepribadian sama sekali nggak ada hubungannya. Sekarang, coba kalian analisa konsep kepribadian yang lain, seperti zodiak, MBTI, EPS, atau yang lain. Bisa dipertanggungjawabkan nggak hasilnya? Aman nggak kalau kita terima sebagai konsep penentu kepribadian? Oke, gitu ya. Silakan kalian ulas pertanyaan ibu yang tadi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran yang disusun oleh Bu Harum sangat lengkap dan interaktif. Ada sisipan isu yang terkait dengan materi pembelajaran. Selain itu, Bu Harum juga memberikan triggering question yang sangat menarik sehingga memicu penonton atau siswa tertarik untuk membahas hal yang baru. Saya menjadi mudah memahami materi golongan darah karena lengkap dengan ilustrasi dan juga bahasa yang digunakan santai. Selain itu, video pembelajaran ini juga memberikan wawasan baru tentang konsep kepribadian. Terima kasih.